bergembira. Hosana in excelsis Deo. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus, Emmanuel yang menyucikan kita. Kesucian itu kita tampakkan dalam hidup kita dan juga dalam hubungan kita dengan alam ciptaan. Kita diutus untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber-sumber pangan lokal, menjaga dan merawat kelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan, menjaga dan merawat mata air, sungai, danau, laut, dan padang. Kita dipanggil untuk menjaga, merawat, dan menguduskan alam ciptaan. Kristus Sang Emmanuel adalah teladan utama kita untuk mengusahakan kesejahteraan bersama
Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita sejenak dan menyampaikan segala permohonan kita masing-masing. Barangkali kita berjiwa dalam hidup, mari kita datang kepada Yesus dan menyerahkan semuanya. Berikan kemuliaan kita Tuhan.
Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan tentara yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata pada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari
dengan perantaraan anaknya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah beranakan." Ataupun aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu
tidak menguasai. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semua. Saya kepada sudah cerah semua, karena mereka menyambut matahari yang hari ini rupanya sangat mendukung kita. Dia hadir sebagai terang hari ini. Dia memberikan cahayanya yang luar biasa untuk kita, sehingga kita boleh berkumpul dengan penuh sukacita untuk merayakan kelahiran Sang Pada, Sang Terang Sejahtera. Terakhir, kali-kali para seminaris, Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kembali ke Sion. Demikianlah kita dengar dalam bacaan pertama. Sebuah situasi yang dialami oleh umat Israel adalah mengasihi. Mereka terasing. Tapi terasingan tersebut direfleksikan oleh bangsa Israel sebagai sebuah konsekuensi dari tindakan mereka yang melanggar perintah Allah. Di dalam keterasingan itu, mereka menyadari, setelah mereka merefleksikan, mereka menyadari bahwa sungguh mereka jauh dari Tuhan. Karena itu, nubuatan Yesaya sebagaimana terdengar dalam masa pertama merupakan sebuah harapan yang besar untuk mereka, bahwa Tuhan kembali ke Sion. Mereka melihat dengan kepala mata kepalanya sendiri. Tuhan kembali ke Sion artinya Allah berpaling kembali kepada mereka. Allah sebelumnya telah mengasihkan mereka, ini Dia berpaling untuk menyelamatkan mereka. Karena itu bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan menyelamatkan. Demikian disampaikan dalam bacaan pertama. Dan karya keselamatan Allah senantiasa menyertai umat pilihan. Dalam bacaan kedua kita mendengar bagaimana Tuhan itu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dahulu Dia bersabda melalui para nabi. Allah berkomunikasi dengan kita melalui para nabi. Mereka manusia yang seperti kita, para nabi. Mereka berbicara atas nama Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel.
yang menjadi manusia. Allah menjelmakan dirinya menjadi manusia. Sabda menjadi lagi. Itulah misteri inkarnasi. Inkarnasi menjadi lagi. Dia yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Dia yang melampaui ruang dan waktu masuk dalam ruang dan waktu, mengambil rupa seorang manusia, Yesus Kristus. Itulah misteri baru, misteri inkarnasi. Apa arti kehadiran Yesus? Yohanes mengatakan dia adalah terang, dia adalah cahaya sejati yang menerangi semua. Dia hadir membawa terang kepada dunia. Dia hadir membawa terang kepada kita semua. Bapak saudara dan saudara yang terkasih, realitas kita, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita dilanda oleh berbagai krisis, baik dalam diri. Saya yakin kita semua mengalami krisis dalam diri kita masing-masing. Ada banyak krisis, baik persoalan psikis, mungkin persoalan juga dengan kesehatan fisik, mungkin berkaitan juga dengan persoalan-persoalan dengan keluarga. Ada banyak krisis dalam diri kita. Juga ada banyak krisis dalam kehidupan bersama kita. Ketidakadilan dalam sosial atau praktik-praktik kehidupan bersama yang bersifat tidak bisa melihat bagaimana perpecahan terjadi dalam politik. Juga berbagai krisis lain, terutama pada saat ini krisis lingkungan. Krisis yang disebabkan oleh egoisme yang merasa hati tersebut. Itu adalah ekspresi kata ungkapan keluar dari apa yang kita analogikan dengan kegelapan itu sendiri. Krisis itu baik yang dialami secara individual maupun yang dialami secara bersama komunitas merupakan kegelapan yang dunia besar. Yesus hadir membawa terang ke tengah dunia. Dia datang, dia mencari lagi dalam seorang baik untuk membawa terang Yesus. Saya kita semua membutuhkan terang. CIT bagaimana listrik, bagaimana PTN. Dan ini mencari keluhan umat kita di sini. Kita membutuhkan terang di sini. Orang-orang yang kita mulai sudah beres masuk ke situ. Dan kita sangat merindukan cahaya dari PTN. Betul ya? Tapi ada yang kita yang mampu untuk membawa terang. Ada kita yang berani untuk datang dan membawa terang. Bapak saudara dan saudaraku yang terkasih, Tuhan membawa terang. Terang di tengah situasi kehidupan. Terang adalah soal logis. Cahaya yang menerangi kita semua. Kita semua, seperti yang saya katakan, membutuhkan terang di dalam diri. Terang yang membuat kita mampu melihat apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana saya harus bertindak. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menjadi terang untuk kita? Kelahiran, hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan cahaya untuk hidup kita. Dia lahir dalam sederhana, merupakan cahaya untuk kita yang berubah dalam mereka. Dia hadir dalam malam yang sunyi dan tenang
penuh damai yang bercahaya kita bahwa di tengah situasi keterpecahan, baik karena situasi dalam umum dan situasi sosial politis, kita menjadi pembawa. Di tengah situasi kita, di tengah krisis ekologis, Tuhan Yesus hadir sebagai penyelamat yang menyelamatkan kita semua dan seluruh alam kita. Tuhan Yesus melalui seluruh hidup menjadi cahaya untuk langkah kita, cahaya untuk kita inginkan Tuhan. Jika kita mau supaya hidup kita baik, maka kita coba renungkan bagaimana Tuhan hidup, bagaimana Yesus hidup. Dengan melihat bagaimana Tuhan hidup, kita akan menemukan jalan untuk hidup kita ke depan. Contoh yang amat penting, misalnya kita kebingungan dalam menghadapi persoalan hidup kita. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita apa yang penting dalam hidup kita. Tidak kebingungan dengan pakaian misalnya, atau dengan hal-hal lain, makanan, pendidikan apa yang penting di dalam pakaian. Jika ini dalam kita, saya ini nanti setelah saya kita urus. Karena seluruh hidupnya perkataan, perbuatan, tingkah adalah cahaya untuk hidup kita. Maka depan dalam hidup, jika kita mau berjalan di dalam cahaya Tuhan, kita ingat Yesus yang lahir, yang kita rayakan lahir dan hati. Ingat dia dan lihat itu, dedikasikan itu. Salah satu hal penting yang mungkin perlu kita buat adalah mungkin kita semua pasti tersuci. Kalau mau secara lebih baik juga kehidupan manusia seperti apa, biasa tersuci. Saya melihat kita ini sangat jarang masuk tersuci. Saya lihat kita suci itu kadang-kadang ditempatkan di antara buku perasaan yang lain dan di atasnya buku sudah terang. Ada yang sudah ini dengan salah apa-apa. Saya tahu ya. Kalau dalam tertentu kita suci itu nos. Mengapa kita perlu mendekatkan diri dengan kita suci? Di dalamnya terkandung usaha yang boleh terang pada langkah hidup kita. Di dalam kebingungan kita, kehilangan jalan hilang baik. Coba kita menggunakan sini-sini ada suci. Pokoknya nos. Karena Tuhan yang kita dengan sekarang ini dibantu oleh sabda yang terhadap kita suci. Kita kenal dia karena juga karena kita suci yang berada. Jadi kalau kita sambil Indonesia dengan kalau orang tidak pasti kita suci, kita tidak akan menang. Dan kalau mau dalam komunikasi itu, coba pasti kita suci. Supaya kita mendengarkan yang sendiri yang berbicara Roh yang bicara, Roh yang dijanjikan di dunia ini. Kita bisa merenungkan sendiri dalam Yesus yang bantu hidup kita. Orang yang rajin merenungkan dan melaksanakan apa yang disampaikan dalam Yesus, hidupnya dapat terang Tuhan. Dengan melihat Tuhan kesulitan, itu pasti kita lihat yang akan terang. Karena Tuhan selalu menuntut Bapak Ibu saudara dan saudariku yang berkasih. Lalu apa maknanya kita? Pesan Tuhan hari ini kita adalah seperti Kristus sendiri, menjadi terang sejati untuk dunia, menjadi terang sejati untuk alam sekitar. Kita mencari terang. Pertama menerima terang di dalam hati kita dan kemudian menerangi keluarga kita, menerangi seluruh realitas kehidupan bersama. Itulah makna Natal, hari Natal. Kita menjadi terang di tengah situasi
Bapak Ibu Saudara dan Saudari kasih setelah kita mendengar dan sabda Tuhan, mari kita berdiri dan mengakui iman dan percaya. Aku percaya. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putra-Mu, memperbarui dan menyempurnakan gereja-Mu dalam perjuangan membartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia, secara khusus bagi keutuhan alam ciptaan. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat. Semoga Ia menerangi para pemimpin bangsa dan masyarakat agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Semoga para pemimpin bangsa selalu melahirkan kebijakan yang ramah terhadap lingkungan hidup dan mendorong berbagai gerakan untuk menjaga dan merawat ibu bumi sebagai rumah kita bersama. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi para petani yang gagal tanam dan gagal panen karena perubahan iklim dan semua orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka dalam perjuangan hidup. Marilah kita memohon. Bagi diri kita yang terhimpun di sekitar altar ini, semoga dengan kegembiraan Natal ini menggerakkan kami untuk makin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Semoga Sang Immanuel menggerakkan kita semua agar terus mengusahakan kebaikan bersama, memperjuangkan keadilan bagi sesama, memperhatikan keutuhan ciptaan, dan merawat keanekaragaman hayati, serta menjaga keanekaragaman jenis burung dan hewan liar. Marilah kita memohon. Malah kami kita suatu permohonan terus akan karya penyempurnaan yang dilakukan. Dengarkan Allah kita dan putri dan sempurnakan waktu kami dalam diri Kristus Putra. Sebab Dia lakukan dengan darah kami.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke liturgi Ekaristi. Kita membawa kepada Allah pergumulan hidup kita, suka dan duka, kesedihan dan kegembiraan. Marilah kita membawa semuanya kepadanya yang telah merendahkan diri dan mengosongkan dirinya untuk menerima suka dan duka hidup kita. Kita ikuti perarakan bahan-bahan persembahan.
senang ngajarin saya menurut. Oleh karena itu, berpengaji aku tidak kami. Saya kenal aku tiga kami soto pula lima kami. Orang tahun 2024, kami toto pula lima kami. Tahun 2025 tambah kesebuah rajirele kalari barampo yang umat Cina Wisaka begitu guys anak atau sekolah orang kira saya Indonesia bulan tahun begitu kata monumen negara di tambah Mekah supaya kita sama monumen negara. Ini juga umat Mekah tanpa bendera, tanpa teologi, tanpa agama. Itu saja dengan konteks kami. Ambil alami buka ngapi muslimah bergimnasi untuk bersehat untuk kami tanpa makan. Ini boleh sampai tentunya itu. Ya, di luar bangga muku kita menasama terus tadi. Dewa mukana kepokar kalau kami kita makasih. Yo, saya Parwalo, saya produksi di pabrik muslim Parihari dan Pusat. Tawal magantang, saya Simaliki, kelas bersomba, saya Muslim. Bahwa itu dia saya, Pagira, Cetan Nino, Main Kurening. Maike grup desenso kira-kira sahih kwenye tenai pesa kwenye tenga desenso on kira-kira tinggal sebentar tinggal sebentar sekali desenso on apa kata pokok payen ini, bagian makan ini, sangget roen koes ini, man koe tanpa, itu adalah sumber. Mereka dulu luar biasa bisa keras, nasang sangget pokok payen ini, dulu termekar di bawah. Begitu oleh sangget tahu apa anak ini. Disini seorang jika tulisas belum yang benar jika saya tampang dalam isi nyawa disenang hidup hidup indah disini seorang saya harus dihati harus dihasil dari mereka aku golong ide sama lain Turalite aku ke kampung Indonesia sampai apa keget aku oleh nanti ite sama gereja orang pada kembali dia kok ite ke dalam masa Bye.
Demikian pula sesudah kita yang mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepadamu hidupnya selaya berkata, terimalah kami menyembah semua, inilah kepada dalam dan menyembahkan engkau yang dilimpahkan kami dan kami semua orang demi pengampunan dosa. Kasihkanlah kami sebagai kenangan akan engkau. Semua mereka yang telah berdoa kita dalam mereka yang berdoa
menyala kemenangan pada. Semoga itu mendapat kemenangan dan turut serta dan menjadikan kita dengan kemenangan dalam Yesus Kristus. Dengan kemenangan Dia bersama jalan dalam Dia. We
Marilah kita berdoa. Engkau dan Yesus Kristus Putra, Engkau telah mengancam keselamatan kepada kami. Semoga kami mengingat kami, sehingga berkah bagi jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah yang tidak berkuasa sepanjang segala masa. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Mari kita berdoa. Saya atas nama seluruh umat di tiap wilayah menyampaikan terima kasih kepada Pater, kepada anak saya Pater yang telah berkenan melayani kita dalam perayaan Natal 2024 di wilayah daerah Provinsi kita. Sekali lagi untuk Pater kita tercinta dan anak Pater, mari kita berikan spirit dengan besar. Yang kedua, kami menyampaikan Rusia dan terima kasih kepada petugas liturgi dari stasi Tewar, mulai dari lektor, lektris, pemasmur, organis, Bapak Tes dan kawan-kawan yang mengantar persembahan, dan untuk yang terkasih, tercinta dan tersayang peserta KOR. Mereka yang sudah selama 1 bulan berlangsung. Mari kita berikan aplaus yang berimbang. Terima kasih untuk Pak Organ. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Sivilis dan semua pengurus Sivilis, Mama Ketua Dewan Sivilis dan pengurusnya, Bapak Ketua KBG. Terima kasih untuk panitia, mulai dari sisi liturgi, sisi kom, sisi sound, sisi keamanan, dan tugas lainnya. Ya, tanpa kalian perayaan ini tidak akan terlaksana. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada seluruh umat yang berkenan hadir memenuhi undangan Tuhan mulai dari malam sampai pada perayaan hari ini. Kami mohon maaf bila dalam pelayanan kami, guru saya punya anggota panitia telah berkenan kepada Bapak Ibu dengan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada jaring yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Tuhan bersamamu. Semoga yang
Mari kita menjadi saksi bersama.